bagi sesama. Shalom, kita bersama Geri 12, Gereja Anak Rayon 12. Kita akan ibadah secara online. Persiapkan diri masing-masing ya. Ingat, no drink, no food, no cell phone. Selama doa, pujian, dan firman Tuhan. Yuk kita beribadah. Lakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tetap beribadah memuji memuliakan Tuhan agar berkatnya terus dicurahkan bagi setiap kita. Dan saat ini kami menghimbau Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak Bapak dalam beribadah online di rumah agar berkat Tuhan itu turun melalui Bapak Ibu juga turun ke anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami kembali datang untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan nyanyian kami. Biar kiranya hati Tuhan disenangkan. Hadirlah Roh Kudus di tempat ini. Kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu sempurna.
baik. Kami tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini penyembahan dan pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang urapi kami semua Tuhan Yesus. Agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang Kak Kia mau nyampaikan firman Tuhan. Judulnya Rendah Hati. Nah, sebelumnya Kak Kia mau tunjukkan dulu ada 3 gambar wajah. Yang pertama, gambar wajah tertawa. Tertawa ya, ha gitu ya. Nah, nih seperti ini. Nah, yang kedua, gambar wajah tersenyum. Nah, yang ketiga ada gambar wajah yang marah. Gimana ya marah ya? Pokoknya, nah seperti ini. Nah, adik-adik, menurut adik-adik yang mana nih gambar yang tidak enak dilihat? Nah, pasti Kak Kia bisa tebak jawaban adik-adik, pasti yang gambar wajah yang terakhir, yang marah kan? Nah, adik-adik, mereka sedang ngapain ya? Kenapa ya? Kak Kia nunjukkan 3 gambar wajah ini ya. Nah, kita lihat lagi ada gambar. Nah, ada gambar ya, ada gambar yang sedang berantem, sedang bertengkar. Nah, mereka sedang bertengkar ya. Kira-kira yang mereka pertengkarkan seperti ini. Saya lebih tinggi. Terus yang satu bilang, "Wah, saya lebih gendut." Terus yang satu bilang, "Saya lebih kurus." Terus yang satu bilang, "Saya lebih putih loh." Terus yang terakhir bilang gini, "Saya lebih botak." Pasti enggak ya. "Saya rambutnya lebih bagus loh, lebih cantik." Nah, seperti ini. Adik-adik, mereka ini siapa ya? Nah, Kak Kia mau lihat. Kita lihat lagi yuk sama-sama yuk. Siapa mereka ini ya? Nah, ternyata mereka adalah rasul-rasul. Rasul-rasul itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ya, semuanya tahu ya, ada 12 orang. Nah, mereka sedang ngapain ya? Meributkan apa ya? Nah, adik-adik ternyata seperti yang tadi, yang bilang, "Saya lebih tinggi, saya lebih keren," gitu ya. Ternyata yang mereka pertengkarkan adalah mereka merasa dirinya lebih hebat, lebih oke di hadapan Tuhan Yesus ya. Kira-kira seperti ini. Petrus ngomong gini, "Aku hebat loh, keren, aku pernah berjalan di atas air." Terus yang satu lagi Yohanes bilang gini, "Aku sering diajak Tuhan Yesus." Wah, ternyata Yakobus gak mau kalah adik-adik. Dia ngomong gini juga, "Oh, aku juga sering diajak." Terus Nathanael juga dia gak mau kalah. Dia ingat-ingat apa yang pernah Tuhan Yesus bilang tentang dia. Dia bilang gini, "Saya orang jujur loh." Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Nah, ternyata Andreas juga dia mikir-mikir, "Aku apa ya?" Nah, dia bilang gini, "Saya loh yang bawa seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Waktu itu Tuhan Yesus mengadakan mukjizat besar, memberi makan 5.000 orang. Keren aku kan?" Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak ya mereka sedang bertengkar dan mempertengkarkan apa? Nah, mau tahu jawabannya adik-adik? Kita baca Alkitab yuk di Markus 9 ayat 33. Markus 9 ayat 33. Judulnya, "Siapa yang terbesar di antara para murid?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka,
Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, adik-adik, ternyata Yesus tahu apa yang mereka pertengkarkan tadi waktu di jalan, ya adik-adik ya. Mereka mempertengkarkan siapa ya yang lebih keren ya di antara kita ya, di hadapan Tuhan Yesus ya, kira-kira seperti itu. Makanya Yesus ketika sampai di rumah, Tuhan Yesus menyuruh semuanya duduk. Nah, mereka malu adik-adik, ya malu ya kan, masa yang seperti itu mereka mau saling menyombongkan diri. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya, dikatakan yang kita baca tadi ya, siapa ingin menjadi yang terbesar ya, yang seperti yang tadi. Nah, bahkan Tuhan Yesus juga memberikan contoh. Dia mengambil seorang anak kecil dan mengatakan, siapa yang menyambut seorang anak seperti ini, dia menyambut aku. Ya, siapa yang menyambut aku, dia bukan menyambut aku, tetapi menyambut Bapa yang di surga yang mengutus aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya menjadi orang-orang yang rendah hati. Makanya dia mengambil seorang anak kecil untuk menjadi contohnya, ya. Tapi kenapa harus anak kecil ya? Nah, ternyata anak kecil itu memiliki sifat yang rendah hati. Nah, rendah hati itu seperti apa ya adik-adik ya? Nah, seperti ini, anak-anak bergantung pada orang tua. Jadi anak kecil itu sangat bergantung kepada orang tua. Nah, demikian juga kita, ya, biar hidup kita bergantung pada Tuhan. Nah, yang membuat hidup kita jadi berarti. Terus anak kecil itu juga memiliki sifat mudah diajar. Oleh sebab itu, hati-hati dengan ajaran yang kita sampaikan kepada anak kecil. Jangan sampai ajaran yang salah, ya. Anak kecil itu gampang mengikuti orang lain. Nah, berikutnya, rendah hati itu seperti apa? Anak-anak mudah mengampuni. Ya, sebentar bertengkar, sebentar lagi sudah main lagi sama, ya, sebentar rajuk-rajukan, sebentar lagi sudah peluk-pelukan, sudah gandengan tangan. Nah, seperti itu anak kecil itu ya. Yang selanjutnya, rendah hati itu seperti apa? Rendah hati itu sama dengan tidak sombong. Nah, orang yang sombong masuk neraka. Nah, seperti yang dipertengkarkan murid-murid tadi, mereka saling sombong ya. Adik-adik ya, nggak boleh sombong ya. Sombong itu masuk neraka. Nah, seperti yang firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 18 ayat 12, dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, kita mau menjadi anak-anak yang rendah hati, bukan rendah diri loh adik-adik ya. Beda ya antara rendah hati sama rendah diri. Nah, rendah diri itu adalah seperti minder. Minder itu sama dengan sombong. Kenapa Kak Kia bilang gitu? Karena minder itu berarti dia tidak menerima ciptaan Tuhan atas hidupnya. Ya, dia tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Makanya dikatakan rendah diri itu sama dengan sombong. Nah, rendah hati itu bergantung pada Tuhan Yesus. Ya, mudah diajar Tuhan Yesus, mudah dikasih tahu, mau mendengarkan kalau dinasehati, ya, itu yang rendah hati. Dan mudah mengampuni, ya, tidak keras hati, ya, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Kia mau ajak kita semua lebih sungguh-sungguh lagi untuk mau menerima firman Tuhan ini dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, ya, gaya hidup kita, biar kita semua adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan ini mempunyai hati yang rendah hati. Ya, semuanya Kak Kia mau ajak kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkannya. Kami mau Tuhan memiliki hati yang seperti yang Engkau mau Tuhan. Memiliki hati yang
mau diajari, mau dididik. Biarlah kami memiliki sifat yang rendah hati Tuhan, seperti seorang anak kecil yang mudah diajari, yang mudah mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu buat firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau didoakan oleh Opa Gede buat papa mama, topang tangan atas anaknya. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, tumpangkan tanganmu ke atas daripada anakmu itu. Dan saya akan pimpin bapak dan ibu untuk berdoa bagi anak-anak kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menumpangkan tangan terhadap anak-anak kami. Kami melepaskan berkat buat anak-anak kami, supaya Tuhan memberkati anak-anak kami dengan kesehatan, kekuatan, kesegaran yang berlimpah-limpah, dengan kecerdasan yang datangnya dari Tuhan 10 kali lebih pandai dari orang-orang berilmu lainnya. Tuhan memberkati anak-anak kami dengan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga anak-anak kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami, sekolah yang baik, pekerjaan yang baik, masa depan yang baik, dan segala yang terbaik dari Tuhan, Tuhan lepaskan untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk kita juga berdoa, kita mau berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita, buat kota di mana kita tinggal. Yuk semuanya kita memberkati bangsa kita. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan kepada kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan seperti normal kembali Tuhan. Dan kami juga berharap Tuhan pekerjaan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Terjadi mukjizat Tuhan Yesus yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat para pemimpin kami, pemimpin negara kami. Kami berdoa buat mereka Tuhan Yesus, dan juga buat pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Memberkati kesehatan mereka, memberkati mereka, Kau memberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, maka Opa akan melepaskan berkat buat kalian semuanya dari Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus,
dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Restorasi Pondok Daud, itulah DNA-nya. Menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang bergaya hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa.